sudah kelihatan Mbak ya? Sudah. Ya. Oke. Sip. Oke, selamat malam Pak Budi, selamat malam Selamat teman-teman malam. semuanya. Hari ini saya bawain saham PT Temposcan Pacific atau namanya TSPC. Ini anak perusahaan Tempo Group. Jadi perusahaan ini punya produk utama itu di perusahaan di bidang farmasi. Kemudian dia ada pengembangan untuk produk personal care sama kosmetik. Ya, dan perusahaan ini cukup gede karena dari tahun 2007 udah go internasional, jadi udah ada di cabang di Thailand, di Malaysia, Filipina. Tapi memang di Thailand, Filipina, dan Malaysia ini lebih ke distribusinya. Distributor, ada partnership distributor di sana. Untuk pabrik semuanya di Indonesia total ada 9 pabrik. Nah, untuk 4 bidang usaha utama di Temposcan Pacific ini ada 4, yaitu ada di farmasi, usaha utamanya dia, kemudian di produk konsumen atau personal care, kemudian ada kosmetik. Terus yang ketiga ada manufacturing, jadi semua produk memang dia produksi sendiri. Yang keempat ada di bidang distribusi. Nah, untuk dari sisi distribusinya memang udah cukup bisa dibilang sangat solid karena untuk perusahaan ini itu udah ada cabang 176, Pak. Ada di 176 lokasi di seluruh Indonesia, itu terdiri 49 kantor cabang, 127 sales point, dan juga ada 7 distribution center. Artinya distribusi di seluruh Indonesia ini sudah sangat rata, jadi availability produk untuk TSPC ini sungguh sudah sangat baik di Indonesia, Pak. Untuk produknya, saya kira teman-teman udah nggak akan ada yang nggak kenal mungkin ya. Jadi untuk healthcare, di bidang farmasi, ini ada analgesic, cough, cold, and general pain relief product. Itu untuk produk-produk seperti Botrek, Cremasil, Oskadon, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang sekarang jadi primadona nih untuk kondisi new normal saat ini, yaitu di bidang VMS, jadi vitamin, mineral, and supplement. Nah, ini salah satu peluangnya juga untuk di TSPC ini, good news-nya di TSPC juga yang bisa membuat harganya bisa bagus secara fundamental, yaitu mereka akan fokus untuk produksi dan untuk brand equity untuk di sisi produk ini, di vitamin, mineral, dan suplemen. Nanti saya bahas di belakang. Kemudian ada juga nutritional product dan herbal product, ini masih dalam kategori farmasi. Kemudian berikutnya ada farmasi tapi yang berdasarkan resep dari dokter. Nah, ini ada produk-produk ini juga. Kemudian yang kedua, ini ada produknya di sisi kosmetik, dan memang kosmetik ini salah satu produk yang paling struggle di perusahaan ini karena kalau kita lihat cara distribusi untuk kosmetik ini kan lebih ke shopping mall. Jadi penjualannya sangat struggle, penjualannya bisa turun 40% Pak di sini. Jadi ini salah satu produk yang breakdown penjualan dari TSPC. Ya meskipun tapi di bidang farmasinya memang mereka udah meningkat ratusan persen selama pandemi ini. Kemudian yang berikutnya ini di bidang consumer care, ini ada household, baby care, dan juga women personal care. Ini salah satu produk yang juga jadi leverage dari TSPC untuk meningkatkan penjualannya selama tahun 2020 kemarin. Karena selama masa pandemi ini penjualan household dan oral hygiene ini cukup meningkat drastis, terutama untuk yang household, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke fundamentalnya. Jadi untuk DER, ROE, dan NPM-nya, kalau kita lihat secara grafik, ini saya buatnya yang warna biru ini untuk DER, yang merah ini ROE, yang hijau ini NPM. Ini datanya saya ambil dari indeks yang sudah kita buat dari tahun 2016 sampai 2020. Secara scoring, secara global dulu, TSPC ini ada di angka skor 85 secara total. Nah, sekarang kita masuk lebih detailnya ke DER, ROE, dan NPM. Untuk DER-nya, kalau kita lihat trennya ini cukup
stabil, Pak, di angka average sekitar 43%. Angkanya sangat bagus sekali, Pak, untuk DER-nya ini. Sangat terkendali secara dari sisi hutangnya, sangat terkendali dari mulai 2016 sampai 2020. Di 2020, DER-nya malah menurun di angka 45%. Kemudian dari sisi ROE-nya juga terlihat bagus juga, bahkan trennya di tahun 2020 kemarin ROE yang tertinggi di angka 13%. Kemudian dari NPM, secara angkanya juga cenderung meningkat di tahun 2020 kemarin, itu tertinggi selama 5 tahun terakhir, yaitu di angka 7%. Kemudian sekarang kita masuk ke EPS. Untuk EPS, yang warna biru ini adalah grafik EPS 2019, yang warna orange ini 2020. Nah, sekarang kalau kita lihat di tahun 2019, angkanya dari Q1 sampai Q4 memang kecenderungannya menurun. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, EPS ini cenderung meningkat, bahkan bisa dibilang drastis dari mulai Q3 sampai ke Q4. Kalau kita lihat 2019 di Q3 menurun, Pak, dari 28 ke 19, menurunnya cukup tinggi. Tapi kalau kita bandingkan 2020, Q2 di angka 19, ini meningkat drastis terus, Pak, dari mulai 19 ke 28 dan ke 65. Sudah hampir 100%, Pak, dari Q3 ke Q4. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau kita lihat secara laba, secara laba usaha, kalau kita lihat ada peningkatan yang cukup drastis. Ini kuartal ketiga 2019 dibandingkan kuartal 3 2020, itu ada peningkatan 29,8%, Pak. Sebelumnya ini, Pak, untuk berita TSBC ini agak susah dicari, Pak. Jadi saya sempat mengikuti beberapa interviewnya dari direksinya. Ini untuk peningkatan laba usahanya ini salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, Pak. Kemudian laba netonya pun juga meningkat dari 19 dibandingkan 20, itu meningkat di angka 19%. Kira seperti itu. Nah, di interview beberapa direksi yang saya ikuti, memang fokusnya 2020 itu secara penjualan kan memang meningkat drastis. Kalau kita lihat di EPS, ini kan meningkatnya tajam banget, Pak. Hampir 100% lebih bahkan. Salah satu yang dilakukan memang karena ada euforia market, Pak. Dan kebetulan produknya memang kebetulan lagi sangat dibutuhkan. Market direction-nya memang untuk perusahaan-perusahaan farmasi kan memang selama pandemi ini mereka euforia semuanya. Yang kedua, dari sisi pengembangan, Pak. Dari sisi pengembangan secara manajemen itu mereka juga lagi gila-gilaan untuk membangun, Pak. Jadi kalau kita lihat dari capital expenditure-nya, ada spending yang cukup gede, Pak. Dari 2019 ke 2020, ini sebelumnya 86,5 miliar, di tahun 2020 mereka ada pengembangan sampai 129,2. Beritanya sih katanya mereka banyak membuka cabang baru untuk distribusi, Pak. Gitu. Nah, untuk mesin dan peralatan ini tidak ada pengembangan. Kemudian peralatan kantor dan komputer juga relatif stabil. Dari sisi kendaraan ada peningkatan. Kemudian untuk beban penjualan, nah ini salah satu, kalau kita lihat tadi secara laba kan meningkat 29,8%, Pak. Dan laba netonya juga meningkat 19%. Ini dilakukan oleh manajemen, jadi memang ada efisiensi dari sisi operasional. Dari beban penjualannya bisa menurun drastis di angka 18,2%, Pak. Dan beban umum juga menurun drastis. Beban pendapatannya juga secara total menurun. Jadi ini akhirnya korelasinya ke laba netonya meningkat. Kemudian untuk pertumbuhan dari sisi aset, secara kas ada peningkatan 24,4%, total asetnya juga meningkat sampai double digit, dan liabilitasnya juga ada peningkatan sedikit di sini. Nah, ini untuk yang terakhir, untuk yang peluangnya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi manajemen tentu ada perbaikan. Tadi kita lihat dari sisi datanya, dari sisi angkanya ada efisiensi, jadi meningkatkan
laba perusahaan. Nah, yang kedua, untuk eskalasi pangsa pasar, mereka akan fokus di VMS, di vitamin, mineral, dan suplemen, karena ini sangat relevan dengan kondisi new normal, Pak. Kemudian yang kedua, itu ada mengembangkan dan memperkuat layanan distribusi pada e-commerce dan layanan home delivery. Saya kira ini salah satu langkah konkretnya, yaitu membuka berbagai cabang distribusi baru, Pak. Yaitu mereka mau serius di program yang mereka buat, yaitu Tempo Scan Home Delivery. Jadi karena lebih banyak orang sekarang di rumah, jadi mereka lebih agresif untuk jemput bola, kirim langsung ke rumah-rumah. Nah, terus kemudian yang paling hot itu ini, Pak, turut andil juga dalam program vaksinasi di seluruh Indonesia sebagai distributor. Jadi tahun 2020 kuartal ketiga itu TSPC sudah ada kerjasama, sudah ada agreement bahwa mereka komitmen untuk menjadi salah satu distributor juga. Bahkan juga saya tadi sempat baca ada cerita kalau TSPC ini juga mau ikut ada kerjasama dengan LIPI, Pak. LIPI ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berhubungan dengan vaksin. Cuma saya nggak begitu jelas sih, Pak. Makanya saya nggak tulis di sini. Kemudian yang keempat, jadi di public expose itu sangat sering dibahas masalah brand equity. Jadi tahun 2021 ini TSPC ini akan fokus untuk brand building-nya lebih mereka akan lebih fight di situ, Pak. Jadi alokasi dana itu akan ditambah untuk ke iklan. Jadi 15% ada peningkatan 15% budgeting untuk iklan. Karena korelasinya juga ke sini juga yang poin pertama, Pak. Jadi untuk VM mungkin karena mereka mau fokus untuk nge-push penjualan di VMS juga, jadi butuh brand building-nya lebih bagus. Kira-kira itu, Pak, dari saya, Pak. Oke. Itu sempat dicari nggak korelasi dia dengan persaingannya dia dengan Kimia Farma, Kalbe Farma, ada nggak sempat itu? Tadi sempat saya mau lihat secara market direction-nya, Pak. Karena kan kelihatannya farmasi kan semuanya lagi euforia, Pak, ya tahun lalu. Cuma kalau saya lihat secara scoring-nya sih memang Kimia Farma kok malah jelek banget, Pak, ya ininya EPS-nya ya. Nggak heran. Kimia Farma sama Indofarma juga deh kalau nggak salah, Pak, ya. Kalau itu sih nggak heran. Ya, jadi maksud saya kira semuanya pada bagus skornya, tapi ternyata itu dua itu aja jelek udah. Kalau secara fundamental jauh, Pak, dibandingkan Kimia Farma, Indofarma jauh banget, Pak. Ini one of the best di bidang healthcare. Oke. Nanti paling tinggal kita lihat ke teknikalnya ya. Tapi ini sih cukup menarik sih ya. Nah, makanya kan kenapa kita ngelihat dia bisa dapat scoring yang cukup bagus ya. Maksudnya kalau dilihat dari programnya, manajemennya, bagaimana si manajemennya dalam melakukan pengembangan usahanya segala macam, itu semua masih tercermin ya di dalam rasio ROE-nya ya. Jadi artinya si penanam modal, investor yang menanamkan modal di sana itu bisa mendapatkan return yang cukup lumayan dengan kemampuan perusahaan ini menghasilkan laba ya. Iya. Jadi ya paling tinggal lihat ke teknikalnya ya. Iya. Anyway, ini perusahaan family business, Pak. Jadi perusahaan ini sebenarnya family business, Pak. Tapi di tahun 2020 kalau saya nggak salah itu jadi lebih profesional, Pak. Jadi presiden direkturnya ada perubahan yang sudah menjabat beberapa puluh tahun itu dirubah jadi profesional juga, Pak. Oke. Itu semuanya kabar baik sih. Iya. Kalau dia masih family business ya memang ya mungkin kita bisa dapetin trennya paling cuma sebentar loh. Oke. Ada lagi Pak mengenai TSPC? Tapi ini menarik sekali ya. Udah sih, Pak, itu aja sih sebenarnya. Oke. Nah kalau misalnya lihat dari yang sudah Pak Randy korek-korek ini tentang TSPC, gimana pendapatnya dengan TSPC? Kalau saya lihat sih sebenarnya dari sisi dari websitenya IDX tuh dia beri public exposure-nya tuh di public expose-nya kok kurang begitu detail sih, Pak, sebenarnya. Jadi informasinya sih sebenarnya apa yang akan dia lakukan itu agak terbatas sih, Pak. Oke. Nah, cuma kalau dari sisi fundamentalnya sih memang kita lihat kan scoringnya emang bagus. Iya. Kemudian dari sisi sentimennya sih kalau saya lihat sih cukup positif sih sebenarnya, Pak. Ya karena ada pandemi ini ya, jadi masih mendorong penjualannya dia ya. Karena kalau saya lihat kan
di KF sama Indofarma kan secara fundamental jelek, tapi harganya bisa bagus, kelihatannya kan karena sentimen kan Pak. Saya lihat yang farmasi, healthcare itu yang paling bagus TSPC sama IRA deh Pak. IPS-nya yang meningkat ratusan persen tuh TSPC sama IRA memang. Ya, kalau IRA itu bukan obat, tapi lebih ke arah alat kesehatan kan? Alat kesehatan. Jadi kalau secara kesimpulan sih, kalau menurut saya sih TSPC seharusnya cukup bagus sih Pak. Karena saya ngeliatin dari berbagai interviewnya, dari berbagai berita-berita sih cukup saya sih bisa membacanya mereka bakal lebih agresif sih Pak di tahun ini. Ya. Oke, berarti tinggal kita lihat teknikalnya ya. Ya, karena tadi kita lihat kalau dari capex-nya aja kan kelihatan dia berusaha expand gede-gedean juga Pak itu. Kalau nggak salah itu dia tahun lalu apa 2 tahun yang lalu itu ada membangun pabrik. Ya, di Mojokerto Pak. Oh, oke, benar ya. Ya, itu pabriknya cukup besar kan? Iya. Oke, mungkin ya udah jadi belum pabriknya? Saya nggak lihat sih Pak, cuma tadi beritanya katanya sih ada pabrik di Mojokerto gitu sih Pak. Nggak tahu udah running belum. Oke. Ya kalau udah running sih harusnya bisa menambah buat pendapatan mereka ya, karena kita ngeliat distribusinya juga udah cukup merata di Indonesia kan? Iya. Cukup sehat sih Pak. Tadi saya sempat baca financial statement-nya dia juga. Jadi untuk TOP juga, turn of payment-nya dia juga bagus Pak. Jadi kalau nggak salah dia dapat TOP itu sekitar 60 atau 70 hari. Tapi dia kasih TOP ke pelanggannya dia itu sekitar 30 hari Pak. Jadi dia menang TOP juga sih sebenarnya. Iya. Ini mungkin juga kenapa DER-nya kecil ya? Oh iya, bisa juga. Bisa jadi karena kan kasnya jauh lebih besar. Ya kan? Kalau kas gede sebenarnya arus kasnya bagus itu adalah ya arus kas itu sebenarnya darah dari perusahaan kan. Ya. Dari arus kas itu dia bisa ekspansi kemana-mana. Ya. Mungkin dari situ juga kenapa DER juga bagus. Ya. Harusnya sih gitu Pak. Apalagi kalau ini produknya kan produk consumer goods sebenarnya Pak. Thank you Pak Randy. Saya pikir ya teman-teman juga udah bisa lihat ya. Ini sesuatu yang TSPC kenapa bisa dapat scoring seperti itu. Kalau lihat dari datanya memang ini menjadi sesuatu yang wajar ya. Buat TSPC bisa mendapatkan scoring seperti itu. Nah, sekarang ya tinggal nanti kita lihat teknikalnya. Ada nggak setup yang bagus untuk kita bisa ikutin TSPC? Bagaimana pergerakan harga untuk TSPC? Jangan sampai nanti dia kayak KLB ya. Ya, cuman kayak keong gitu doang. Bagus ya, tapi nanti kayak keong juga kita nggak mau juga. Ya nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana teknikalnya. Tapi dari paparan tadi ya, kita udah bisa lihat ya. Setidaknya ya kalau misalnya terjadi akumulasi yang dilakukan oleh Gajah kepada TSPC, kita nggak heran, benar ya? Ya cuma tinggal lihat aja waktu bagaimana karakter dari pergerakan harga dari TSPC. Ya. Oke. Thank you Pak Randy. Thank you Pak.